Shalom adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Kalian sudah siap belum untuk memulai ibadah hari ini? Kalau kalian sudah siap, mari duduk yang manis, jangan ada yang main ataupun makan. Oh iya, kalian tahu tidak apa tema ibadah kita hari ini? Tema ibadah kita adalah kuasa kebangkitannya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak pimpin doa ya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita duduk yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami boleh berkumpul Tuhan bersama pada hari ini untuk memulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Engkau, dan ajari kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari adik-adik, setelah melewati masa Paskah ini, kita bisa mencintai Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih percaya atas kebesarannya, atas kemuliaannya, dan perbuatan yang ajaib. Mari kita bersatu dalam doa, sebab kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang mencintai kami, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami, untuk membebaskan dan memerdekakan kami. Sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab kami sungguh mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, tiada Allah seperti-Mu di dunia ini Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang hidup Bapa. Perbuatan-Mu Tuhan sungguh sangat ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Allah yang begitu sungguh-sungguh mencintai kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan roh yang mau duduk diam dan dengar-dengaran. Roh yang mau taat Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjalankan firman-Mu Bapa. Dapat menjadi terang Tuhan bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum Kak Isi menyampaikan firman Tuhan, adik-adik lihat cuplikan kebangkitan Tuhan Yesus dulu ya adik-adik. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa
disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik sudah mendengarkan, sudah melihat cuplikan Tuhan Yesus bangkit hari ini. Adik-adik, kemarin kita sudah merayakan apa? Hari Minggu kemarin? Apa adik-adik? Iya betul, kita merayakan Paskah ya adik-adik, yang artinya Yesus adalah Raja dalam hati kita adik-adik. Nah, hari ini Kak Yesi mau membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik kita buka Alkitab dulu yuk. Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Hari ini Kak Isi mau menjelaskan makna kebangkitan Tuhan Yesus itu apa buat setiap kita. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya ya adik-adik, dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Adik-adik sudah siap membaca firman Tuhan bersama Kak Yesi? Kak Yesi hitung ya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, di ayat 10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya adik-adik. Nah, poin pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah adik-adik, Yesus berkuasa atas maut. Seperti tadi Kak Yesi baca dalam ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wow, ternyata Tuhan Yesus berkuasa adik-adik atas maut. Bahkan tidak ada seorang pun adik-adik yang bisa mengalahkan maut. Dan belum terbukti ada orang yang bisa mengalahkan maut. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut adik-adik. Nah, poin kedua adik-adik, karena Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut dan hanya Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus membuktikan kepada kita makna kebangkitan yang kedua adalah Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kalau Dia bukan anak Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan maut adik-adik. Ya kan adik-adik? Apakah adik-adik pernah mendengar bahwa ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut adik-adik? Apakah ada? Nggak ada ya adik-adik. Oleh sebab itu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa adik-adik. Sudah pertama Dia bisa mengalahkan maut. Yang kedua Dia sudah bisa membuktikan bahwa hanya Dia adalah anak Allah adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, poin ketiga, di ayat 11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya kan adik-adik, di ayat 11 Kak Yesus ulangin sekali lagi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dengan kata lain adik-adik, Tuhan Yesus sudah menang dan berkuasa atas maut. Untuk apa? Untuk memberi hidup yang kekal kepada kita adik-adik. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari maut, Tuhan Yesus berarti tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus tidak bisa memberikan kita tempat di samping Allah Bapa adik-adik. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak bangkit adik-adik. Nah, poin keempat adik-adik, dengan makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi semangat dan harapan baru. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka pasti semua murid-muridnya termasuk kita tidak akan percaya pada Tuhan Yesus. Jangankan kita percaya pada Tuhan Yesus adik-adik, orang Tuhan Yesus sendiri aja gak bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan
maut adik-adik. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga, bahwa dia bisa menang atas maut. Sehingga kita menjadi punya semangat yang baru, dan kita punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Bahwa suatu hari nanti ketika Tuhan bawa kita pulang ke rumah Bapa, bahwa kita sudah mendapat keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, di sini siapa yang percaya bahwa makna kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat berarti sekali buat kita adik-adik? Angkat tangannya adik-adik. Kita semua sangat bersyukur, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan luar biasa adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, Kak Yesi ulang. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama apa adik-adik? Apa? Iya adik-adik, Yesus berkuasa atas apa adik-adik? Atas maut. Yang kedua, apa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus apa? Membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yang ketiga adik-adik apa? Ia memberikan hidup yang kekal buat kita. Dan yang keempat, memberi semangat dan harapan yang baru. Nah adik-adik, mari kita memaknai makna kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan kita hidup sungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur setiap hari buat kehidupan yang Tuhan beri. Bersyukur karena Tuhan sudah membuktikan kepada kita bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar tentang makna kebangkitan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menang atas maut, Engkau boleh Tuhan membuktikan bahwa Engkau adalah anak Allah Bapa. Bahkan Engkau sendiri memberikan hidup yang kekal buat kami, memberi jaminan hidup buat kami Tuhan. Bahkan Engkau sendiri memberikan semangat dan harapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu tidak akan pernah sia-sia buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, memaknai setiap kebangkitan-Mu Tuhan dengan hidup lebih mendekat kepadamu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.